neraka karena nggak dikasih tahu sama suaminya. Ya, maka suami kasih tahu, Bu, tadi pengajian tentang uqudul ijab menerangkan tentang bab haid. Ya, kalau kamu berhenti darah haid, ya masih ada waktu untuk sholat, kemudian kamu nggak sholat. Seperti begini dah. Tadi contoh subuh, sekarang contoh asar. Maghrib jam 6 kurang 10, jam 5 lewat seperempat, ya darah haid berhenti. Jam 5 lewat seperempat. Masih ada waktu asar apa enggak? Masih. Tapi biasanya perempuan nggak buru-buru mandi, entar aja sekalian maghrib. Ya, entar aja mandinya sekalian sholat maghrib, sholat asarnya dia nggak reken itu. Begitu maghrib dia mandi, kemudian dia sholat apa? Sholat maghrib, asarnya nggak dikerjakan. Sedangkan Rasulullah dalam satu hadisnya beliau bersabda, man taraka faridatan wahidatan, siapa orang yang meninggalkan satu sholat fardu, mau maghrib, mau isya, mau subuh, mau zuhur, mau asar, pokoknya satu sholat fardu, ya muta'ammi dan sengaja dia tinggalkan, kutiba ismuhu ala babin nar, saat itu juga namanya ditulis di pintu neraka, fulan bin fulan. Nanti hari kiamat dia wajib masuk neraka lewat pintu itu. Kata malaikat, ya Bu, namanya siapa? Ya, oh Hindun. Oh, udah ada namanya tuh pintu neraka, silakan masuk lewat sini. Pak, namanya siapa? Pak Ali. Oh, Pak Ali bin fulan, iya, udah ada namanya di pintu neraka, silakan masuk lewat sini. Siapa orang yang meninggalkan, kata Rasul dalam satu hadisnya, satu sholat fardu muta'ammi dan sengaja ditinggalkan satu sholat fardu, kutiba ismuhu, ditulis namanya ala babin nar, di atas pintu neraka, fulan bin fulan. Besok hari kiamat dia wajib masuk neraka lewat pintu tersebut. Pertanyaannya, kita nih seumur hidup pernah nggak ninggalin satu sholat fardu? Pernah pas sering? Ngitungnya dari waktu balik umur 15 tahun. Banyaknya. Kalau gitu dikodok sholat yang sudah kita tinggalkan di zaman dulu tuh. Nah, nggak usah dulu, sekarang kadang-kadang umpama gitu. Wajib kita kodok itu sholat yang pernah kita tinggalkan, ya ketika kita ya sudah ada kewajiban untuk sholat. Saya sholat subuh yang sering berapa kali nggak tahu, nggak kehitung, pokoknya banyak. Kalau begitu sebelum sholat subuh dulu. Sebelum sholat subuh biasakan sholat sunnah subuh ya fajar. Ini niatkan sholat subuh qadha, sholli fardhu subhi rakaatain qadhaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Begitu. Sampai kapan? Ya kira-kira sampai lunas. Sampai kira-kira lunas. Sampai lupa lagi. Ya. Apalagi sholat isya. Kalau begitu habis sholat isya lagi. Salat isya yang kedua niatkan untuk qadha. Niatkan untuk diqadha. Enggak ada tuh qadha salat, ada. Baca kitab Bulughul Maram, baca kitab Bukhari. Rasul pernah bersama sahabat kesiangan salat subuh. Jam 7 matahari udah terang baru bangun. Dalam perjalanan karena malamnya ada acara capek. Jam 7 baru bangun. Ada orang tanya, kok Rasul kesiangan? Itu mah cuma sekali buat sampel bagi umatnya. Bagaimana kalau kesiangan sholat subuh jam 7 tuh baru bangun. Maka setelah bangun Rasul melanjutkan perjalanan kepada sahabat. Mari kita lanjutkan perjalanan ke sholat subuh. Kira-kira 1 atau 2 jam berjalan, ada tempat yang ya bagus buat sholat, ada sumber air. Ayo sekarang kita sholat subuh. Yang tadi kita kesiangan. Rasul melakukan sholat subuh tapi di luar waktu. Kalau di luar waktu namanya kodokan. Kalau di luar waktu namanya kodokan. Nah, ini kewajiban kita bapak-bapak sekalian kepada istri kita, ajarkan mereka tentang keparduan ibadah, kesunahan ibadah. Jadi bukan cuma nafkah lahir batin, tapi juga nafkah agama, nafkah rohani yang barangkali belum kita. Ya, syukur-syukur kalau istri kita sudah banyak ngikut ngaji di rumah, di lingkungannya. Alhamdulillah, nggak pakai repot-repot, kita tinggal kasih ongkosnya aja. Orang ngaji kan perlu ongkos, ya perlu uang, nih kasih uang gitu. Ya syukur-syukur berarti kita sudah ya menjalankan kewajiban kita sebagai seorang suami.
Al-Faslus Tsani wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Barangkali itu sebagai mukadimah kitab Uqudul Jin. Nanti ya dibahas lagi apa kewajiban istri terhadap suami atau hak suami atas istrinya. Kemudian ya pasal yang berikutnya lagi akan kita bahas secara detail. Insya Allah panjang umur kita bisa lanjutkan kajian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup doa, barangkali kalau ada hal yang masih perlu didiskusikan, yang saya persilakan. Mau nanya, kalau yang dimaksud dengan sahabat itu apakah yang perempuan juga sahabat? Iya, laki perempuan 124 ribu laki dan perempuan. Laki dan perempuan. Termasuk juga anak-anak. Termasuk anak-anak. Ya ada anak-anak umur 5 tahun. Ya lihat Nabi Muhammad dan dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah saudara Muhammad Rasul. Maka dia juga sahabat. Ada orang hidup sezaman dengan Nabi, tapi nggak ketemu Nabi, dia tidak disebut sahabat. Padahal beriman. Uwais Al-Qarni, orang Yaman. Uwais Al-Qarni orang Yaman. Dia sangat rindu ketemu Rasul. Cuman kalau dia mau ke Madinah ketemu Rasul, ibunya sakit, nggak jadi. Setiap kali dia mau ketemu Rasul ke Madinah, ibunya sakit, nggak jadi. Perjalanan dari Yaman ke Madinah kan ribuan kilo, butuh waktu berminggu-minggu barangkali. Sampai kemudian ibunya dalam keadaan sehat mengizinkan, Uwais kalau kau mau ke Madinah silakan ke Madinah. Tapi pesan ibu, kalau sudah sampai Madinah jangan lama-lama, buru-buru pulang, takut ibu nggak ada usia. Nanti ya, baik bu berangkat. Sampai Madinah, Nabi nggak ada di Madinah, lagi ya perang, lagi berangkat perang keluar kota Madinah. Uwais ingin menunggu, ingat pesan ibunya, maka dia balik lagi. Nggak ketemu dengan Rasul, tidak disebut sahabat. Tapi Rasul kenal Uwais Al-Qarni sehingga Rasul katakan kepada sahabatnya Umar dan Ali, ya Umar bin Khattab, ya Ali bin Abi Thalib, kalau saya sudah tidak ada, nanti kau cari orang yang namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman. Kau minta doa dari dia. Kau minta doa dari Uwais Al-Qarni. Ya, berjumpa, hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi tidak bertemu dengan Nabi, tidak disebut sahabat. Siapa? Berarti tabi'in. Di bawah sahabat berarti tabi'in. Di bawahnya lagi tabi'in. 4 zaman inilah yang dijamin oleh Rasul kesalehannya. Khairul qurun qarni wa summa yalunahu. Sebaik-baik abad adalah abadku, abad Nabi, abad sahabat. Summa yalunahu, kemudian yang menyertainya abad tabi'in. Summa yalunahu, kemudian yang menyertainya abad tabi'in. Nah yang 3 zaman ini, abad pertama, kedua Hijriah, kedua dan ketiga Hijriah, inilah yang disebut salafus saleh. Inilah yang disebut orang-orang salaf, orang-orang yang terdahulu. Sedangkan abad keempat, kelima dan seterusnya disebut khalaf, generasi khalaf. 1, 2, 3 abad Hijriah, generasi salaf. Ya abad keempat dan seterusnya generasi khalaf. Gitu ya. Baik, kita sempurnakan dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladhi yanfa'una, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wa arina warda'na. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.